Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monica Agustin dengan NIM 4242311016. Saya adalah perwakilan untuk pembuatan video ini. Judul jurnalnya sendiri yang kami ambil adalah Field Oriented Control Driver Development based on BTS 7960 for Physiotherapy Robot Implementation. Sedangkan untuk project listnya atau fokusnya adalah untuk menganalisis kinerja modul driver motor BTS 7960 sebagai penguat arus dalam sistem H-bridge. Oke, baiklah, sebelum saya menjelaskan mengenai cara kerjanya, saya akan terlebih dahulu menjelaskan mengenai komponen-komponen yang terdapat di dalam skematik ini. Nah, di sini ada dua buah IC BTS 7960. Di sini kita memakai dua karena untuk satu BTS itu hanya menghasilkan setengah gelombang H-bridge. Sedangkan untuk menghidupkan motor agar motornya bisa bergerak dua arah, itu kita membutuhkan full. Oke, lalu di sini juga ada reverse polarity protection. Gunanya itu adalah sebagai pencegah kerusakan sistem saat pengguna itu salah memasang polaritas tegangan. Misalnya, terminal positif dan negatifnya itu tertukar saat penyambungan ke power supply. Nah, di sini juga digunakan MOSFET tipe P-channel yang disusun agar hanya mengalirkan arus ketika polaritasnya itu benar. Tetapi jika polaritasnya itu terbalik, maka MOSFET akan secara otomatis menghentikan aliran arus, sehingga tegangannya itu tidak masuk ke sirkuit dan komponen-komponen lain itu tetap aman. Lalu di sini juga ada voltage regulator untuk menurunkan tegangan yang masuk ke microcontroller, karena microcontroller itu hanya mampu menerima sekitar 5 volt. Sedangkan untuk menghidupkan motor itu kita butuh tegangan sekitar 12-24 volt. Oke, lalu selanjutnya adalah microcontroller. Di sini bisa menggunakan Arduino ataupun ESP32. Nah, sinyal PWM itu biasanya kan dihasilkan oleh microcontroller ini. Nah, kemudian itu akan mengaktifkan driver BTS 7960, lalu akhirnya menggerakkan motor. Nah, sinyal PWM itu atau pulse width modulation adalah sinyal digital yang naik turun dengan sangat cepat ataupun on off dengan sangat cepat. PWM ini tuh bisa digunakan untuk mengatur seberapa besar daya yang dirasakan oleh motor. Caranya adalah dengan mengatur duty cycle-nya, yaitu berapa persen waktu sinyal berada dalam kondisi on. Nah, untuk sinyal PWM dari Arduino ini dikirimkan ke pin in di BTS dan juga pin in H. Pin in itu adalah input utama yang membawa sinyal PWM itu, sedangkan in H itu semacam izin atau enable. Jadi meskipun sinyal PWM itu masuk ke pin in, tetapi BTS 7960 tidak akan aktif kalau in H tidak memberikan sinyal high. Kemudian keduanya itu maksudnya ketika keduanya aktif, sinyal PWM itu akan diterima dan diproses oleh driver. Di dalam setiap IC BTS 790 itu terdapat masing-masing kan ada MOSFET yang disusun sebagai H-bridge. Nah, masing-masing MOSFET itu memiliki 3 terminal, yaitu gain, drain, dan juga source. Nah, sinyal PWM itu masuk dari gate-nya MOSFET. Ketika gate diberi sinyal high, maka MOSFET akan aktif dan arus akan mengalir dari drain menuju source. Arus ini berasal dari power supply utama, yaitu pin FS, lalu mengalir melalui MOSFET menuju ke pin out dan akhirnya ke motor. Ini pin outnya dari motornya. MOSFET ini tuh akan membuka dan menutup sangat cepat sesuai irama PWM. Jika duty cycle PWM itu 50%, maka MOSFET-nya akan on selama setengah siklus dan off selama setengahnya lagi, sehingga motor akan berputar dengan setengah kecepatan. Tetapi jika PWM-nya itu 100, maka MOSFET akan terus on dan motor berjalan maksimal. Nah, kombinasi antara sinyal PWM dan arus itu dikendalikan oleh konfigurasi H-bridge. Nah, inilah yang memungkinkan kita untuk mengatur kecepatan dan arah putarannya motor. Ini adalah simulasi yang kami lakukan di Proteus. Ini adalah skematiknya, tetapi karena keterbatasan komponen yang tersedia, kami tidak bisa mensimulasikan modul BTS 7960 secara langsung. Maka dari itu, kami membuat simulasi H-bridge dengan 4 buah MOSFET. Di sini kami memakai MOSFET IRF540N untuk menunjukkan prinsip kerjanya saja. Nah, 4 MOSFET ini kami susun membentuk jembatan atau H-bridge. Ketika 2 MOSFET diagonal itu aktif, arus mengalir dari power supply ke motor dalam satu arah. Nah, saat 2 MOSFET lainnya yang aktif, arus akan berbalik sehingga motor bisa berputar ke arah sebaliknya. Jadi ini mengambil prinsip H-bridge yang ada di modul BTS 7960. Jadi kami memakai MOSFET-nya saja begitu. Nah, Arduino Uno digunakan untuk mengirimkan sinyal logika ke masing-masing gate MOSFET. Jadi walaupun ini bukan simulasi modul BTS-nya secara langsung, tetapi fungsi dan cara kerjanya sama persis. Hanya tidak dalam bentuk satu chip atau satu modul saja begitu.